kepada Bapak Ibu dosen menguji uji kinerja CPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tunarto, mahasiswa PTG PAI dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061382. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar SD Mukti Hadi 01 dengan materi indahnya saling menghargai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tapi luar biasa, tetap semangat. Yes. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada hari ini Pak Pun merasa senang karena dapat berjumpa dengan kalian untuk belajar agama Islam kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baik untuk anak-anak silahkan untuk berdiri semua. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia ibu, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk anak-anak akan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan untuk memimpin doa jam. Untuk siap gerak, sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan mengulas untuk materi pembelajaran agama Islam. Nah, sebelumnya untuk minggu kemarin masih ingat materi apa yang kita ajarkan? Masih ingat. Apa itu artinya Asmaul Husna? Nama-nama dari Allah. Bagus, masih ingat. Ada berapa jumlahnya? 99. Ya, betul sekali. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama, yaitu nama-nama dari Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aku anak soleh. Siap untuk menjadi anak soleh? Siap. Alhamdulillah. Oke. Nah, anak soleh. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah dalam misi menyempurnakan akhlak manusia. Karena Nabi Muhammad adalah salah satu yang terpilih sebagai pemimpin atau suri teladan untuk umat Islam. Salah satu apa Pak dalam sikap terpuji, dalam hal yang patut ditiru? Ya, di situ ada jujur, ada hormat, patuh pada orang tua, dan yang lain yaitu saling menghargai.
menghargai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada materi tentang indahnya saling menghargai. Baik, indahnya saling menghargai. Ada yang tahu apa arti dari menghargai? Iya, Aulia. Saling menghormati. Oke, betul sekali. Reva? Menghargai pendirian orang lain. Betul sekali. Oke, apa dong? Menghargai, kita menghormati, menghargai pekerjaan orang lain. Betul sekali. Nah, sebelum itu coba perhatikan gambar berikut sebelumnya. Kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kali ini. 1. Menjelaskan makna saling menghargai. Kita harus tahu menjelaskan maknanya itu apa sih menghargai. Yang kedua, memberikan contoh. Tentu saja harus tahu contohnya sikap menghargai. Yang ketiga, menunjukkan perilaku saling menghargai melalui diskusi. Nah, kita di sini nanti dalam belajar bisa menunjukkan sikap saling menghargai dalam diskusi. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan pendapat dengan sikap saling menghargai. Oke. Nah, dari tujuan yang telah saya baca, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Coba perhatikan gambar berikut ini. Lihat, perhatikan ya. Ada apa di sana? Iya, betul sekali. Di situ ada tulis aku Indonesia. Berbeda-beda, tetap 1, 2. Di situ ya. Apa sih makna dari situ? Gambar itu menunjukkan keberagaman suku. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada perbedaan seperti ini, apa yang paling penting dalam menanamkan sikap kita? Saling menghargai. Ya, betul sekali. Baik, untuk selanjutnya coba diperhatikan pada video pembelajaran kali ini. Diperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya saling menghargai. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, hitam, tinggi. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai. Berikut contoh sikap saling menghargai, yaitu menghargai pendirian orang lain. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang membaca doa qunut dan ada yang tidak membaca. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua benar atau ada tuntunannya. Menghargai keyakinan orang lain.
Misalnya dalam berteman kita selalu rukun dan saling menghargai walaupun berbeda agama. Menghargai pendapat orang lain. Misalnya dalam kegiatan diskusi, kita harus menghargai pendapat teman kita dengan bijaksana. Nah, dari materi tadi, bagaimana sikap kita? Ya, insya Allah kita selalu menghargai orang lain. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oke, nah dari video tersebut tadi telah dipaparkan apa itu tadi saling menghargai. Menghargai pendirian orang lain. Iya, menghargai pendirian orang lain. Ada lain? Menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai tentu saja di dalam kehidupan, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita sangat penting dalam menanamkan sikap saling menghargai. Iya. Nah, tadi disebutkan ada berapa contoh dalam sikap menghargai? Tiga. Betul sekali. Yang pertama, Menghargai pendirian orang lain. yang kedua, Menghargai keyakinan orang lain. yang ketiga. Menghargai pendapat orang lain. Oke, sekarang coba mau tanya, ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menanamkan sikap saling menghargai, apa yang terjadi? Pertengkaran, betul sekali. Coba yang di sini, perselisihan. Yang di sini, apa yang terjadi? Memutus tali persaudaraan. Betul sekali. Oke, aplaus dong. Nah, betul sekali. Apa yang terjadi apabila tidak menanamkan sikap saling menghargai? Pertengkaran, perselisihan, memutus tali persaudaraan. Iya, itu betul sekali. Nah, bagaimana Pak cara kita menghargai pendapat orang lain? Caranya bagaimana? Coba lihat. Nah, adalah yang tersebut. Cara pertama yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Mendengarkan dulu. Ketika menghargai pendapat orang lain, kita dengarkan dulu. Ketika teman sedang berpendapat, kita potong. Tiba-tiba kita menyalahkan. Itu tidak boleh. Nah, yang bagus adalah mendengarkan dengan seksama, dicermati dan diresapi apa tujuan dari pembicaraan teman tadi, pendapat teman tadi. Itu ya. Yang kedua, yaitu tidak menyalahkan pendapat orang lain. Nah, ini cara yang kedua. Ketika teman berpendapat, jangan tiba-tiba kita menyalahkan karena tidak sependapat dengan kita. Menyalahkan belum berarti pendapat yang beliau itu benar. Menyalahkan berarti tidak menanamkan sikap menghargai. Yang berikutnya, menyanggah pendapat dengan santun. Bagaimana itu Pak? Menyanggah. Cara kita menyampaikan ketidaksetujuan dengan kata-kata santun. Misalkan di situ, maaf, saya tidak sependapat dengan pendapat Anda. Itu lebih baik karena kita menghargai orang lain agar tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertengkaran. Maka perlunya yaitu saling menghargai. Nah, yang berikutnya di sini mendukung pendapat yang benar.
Ketika pendapat itu sudah diputuskan benar, disetujui oleh kelompok kita, maka pendapat itu kita dukung. Setelah didukung, baru kita laksanakan. Nah, dari ulasan tersebut, dari materi tersebut, ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke. Nah, coba untuk anak-anak semua berdiri. Yuk, kita berdiri. Nah, di luar untuk ya kita akan mengikuti speaking berikut ini ya. Oke, tepuk tangannya. Iya. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya nih, di sini Pak Pun akan membentuk sebuah kelompok. Nah, dengarkan ya. Nanti Pak Pun akan membuat kelompok 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok A. Kelompok A di sini nanti akan Pak Pun sediakan satu permasalahan yang berupa nanti di situ disediakan gambar. Gambar tersebut nanti akan kalian hasilkan diskusi bagaimana permasalahan gambar tersebut. Ya, untuk kelompok A, dan nanti didiskusikan bersama. Nanti hasilnya setelah itu maju bersama dipresentasikan. Oke, itu untuk kelompok A di meja kelompok A. Untuk kelompok B nanti Pak Pun sediakan adalah sebuah permasalahan yang ada di video. Nah, di situ nanti kalian mengamati video tentang apa cerita isi di dalam itu, apa solusinya, dan nanti setelah itu kalian paparkan di depan kelas masing-masing. Untuk yang kelompok 3 nanti saya sediakan sebuah cerita. Di sini sudah Pak Pun sediakan cerita tersebut, nanti kalian baca dengan cermat, dengan seksama, dan setelah itu kalian tarik permasalahan dari sebuah cerita tersebut. Apa masalahnya dan bagaimana solusinya? Paham semuanya? Paham semuanya? Ada kesulitan? Oke. Aman ya? Coba kelompok yang gimana kelompok A? Ada kesulitan? Di kelompok A, yuk silahkan maju dipresentasikan bersama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsa, Yudi, Aulia, Fatin, Elang. Iya. Hasil diskusi kelompok kami
Iya, dari hasil dari presentasi kelompok A. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang perbedaan ketika sholat? Ada yang menggunakan doa kunut dan ada yang tidak. Telah dijawab. Bagaimana pendapat kalian? Baik? Baik atau ada permasalahan? Oke. Nah, dijelaskan para ulama, walaupun ada perbedaan, tapi jangan dijadikan suatu perselisih, jangan dijadikan suatu pertengkaran. Perbedaan itu adalah sunatullah yang sudah ada zaman dahulu. Oke, aplaus buat kelompok A. Oke, silakan duduk kelompok A. Dipersilakan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya karena dari materi awal sampai akhir, dan di sini untuk menguji tes kemampuan bahwa kalian memahami materi dari materi bab ini, maka Pak Pon akan bagikan tes formatif sebagai mengatasi kemampuan kalian. Baik, yang ini silakan dibagi. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, ternyata dari hasil tes formatif ini, alhamdulillah semuanya hampir mendapatkan nilai maksimal. Nah, namun di sini ada beberapa yang mendapatkan nilai belum maksimal. Untuk itu nanti pertemuan minggu depan akan Pak Pun beri tambahan evaluasi dan materi. Nah, untuk sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai materi. Nah, coba aku tanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Menyenangkannya yang seperti apa ya? Ada permainannya. Ada apa lagi? Ada ice breakingnya. Ada lagi? Ada videonya. Iya, terima kasih. Nah, masih ingat materi apa tadi? Kita membahasnya? Iya, indahnya saling menghargai. Ada berapa contohnya tadi? 3. Oke, masih ingat. Alhamdulillah. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, untuk minggu depan kita mempelajari tentang tentang masalah lapang dalam berbagi ya. Nanti untuk materi besok minggu depan dipelajari. Nah, anak-anakku, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Kita simpulkan bersama. Nomor 1, saling menghargai, menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Yang kedua, menerima perbedaan latar belakang, suku, dan budaya agama sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri serta membutuhkan orang lain untuk menjaga keharmonisan hidup. Iya, yang keempat, menghargai berarti menghormati dan mengakui keberadaan orang lain dengan segala perbedaannya. Iya, yang terakhir, menghargai memberikan manfaat seperti terciptanya persatuan, keberagaman, dan hubungan yang baik antar individu maupun kelompok. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan untuk Zam-Zam berdoa dipimpin.
Tujuh siap gerak, sikap berdoa, berdoa mulai.